Sing lucu kanca kula mbiyen wali kota Jogja, Muhammadiyah tapi bendina ngerokok. Lah kula matur, Pak Wali, katanya jenengan Muhammadiyah, kenapa ngerokok? Gus, kula njen Muhammadiyah, tapi soal rokok kula melu wong NU. Cangkemmu aku. Walaupun nyuwun sewu, saya itu pembela para perokok, kula mboten nate ngerokok. Bapak saya perokok berat, kakak adik saya semuanya perokok berat, santri saya banyak yang ngerokok, tapi saya nggak ngerokok. Ibu-ibu nyuwun saya ulang golek mantu seneng sing ngerokok napa mboten? Gus Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi samil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para alim ulama, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus sedaya keluarga besar Pondok Pesantren Al Kautsar. Kita berdoa mudah-mudahan para pengasuh dan semua zuriyahnya senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadir di tengah-tengah kita Romo Yai Ali Marzuki beserta kiai-kiai lain yang sangat saya takdimi, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia haul yang saya banggakan, Bapak Ibu warga masyarakat Lamongan rahimakumullah. Tuku gorengan bakule perawan, perawane ayu, bokonge lemu. Hei orang Lamongan yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Kula ki ngenteni tisu kat mau soalnya cangkem kula ngemut permen. Bapak Ibu warga masyarakat Lamongan rahimakumullah. Orang itu ketika menerima kebenaran, maka sikapnya terbagi menjadi dua. Yang pertama ngrungokke tenanan, nomor loro dolanan lato-lato. Mboten niku. Kok oke men to ya? Sampun. Bapak Ibu, seseorang ketika menerima kebenaran, maka sikap orang itu akan terbagi menjadi dua. Bagi orang yang bijak, dia akan merenung. Bagi orang bodoh, dia akan tersinggung. Nah, kiai yang menjadi ahli waris para nabi itu kan posisinya sebagai penyambung lidahnya Kanjeng Nabi, yang kemudian kita dengar dengan istilah alladzina hum warasatul anbiya. Maka kewajiban kiai adalah neruske napa ingkang dipun dawuhaken Kanjeng Nabi. Maka saya ingat napa sing dingendikake kali guru kita semuanya Maulana Habib Lutfi. Le Miftah eling-elingen le. Nggih, Mbah. Kiai nyuwun sewu, Nabi kuwi ibarat lampune. Kiai kuwi ibarat
saklare. Awakmu ora bakal oleh padange lampu yen ora nyekel saklare. Awakmu ora bakal oleh syafaate Kanjeng Nabi kalau tidak mau mendekat kepada ahli warisi. Sinten al ulama. Nah, berarti teng mriki posisi kiai dan ulama itu sangatlah penting. Mila Kanjeng Nabi nate dawuh, man akroma aliman faqad akromani, wa man akromani faqad akramallah, wa man akramallah wa maswahul jannah. Sing mulyake wong alim berarti mulyake Kanjeng Nabi, mulyake Kanjeng Nabi berarti mulyake Allah, mulyake Allah baginya adalah surga. Kula yakin Bapak Ibu sedaya kersa panas-panasan teng mriki insyaallah merga mulyake tiyang alim. Buktine nika sampai lungguh mboten nganggo gelaran, ra nganggo kloso, enggak nganggo tikar. Nika merga mulyake wong alim. Sing lungguh panas-panasan tanpa tikar kula dongake mulih pengajian insyaallah little body. Silite gatel kelebon wedi. Napa Pak Kiai Ali Marzuki wong nika kipas-kipas napa merga wedi panas? Mboten. Merga wedi wedake luntur. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, itulah alasan kenapa dalam tradisi Nahdlatul Ulama kita mengenal istilah haul dalam rangka memuliakan orang alim, dalam rangka memuliakan ulama. Karena posisi ulama kalau kita lihat dan kita tinjau dari apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan syarafun nasabi min salasi jihatin. Mulyane nasab itu bisa ditinjau dari 3 aspek. Yang pertama, al-intiha ila syajarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala yu'adilahu syai'un. Nasab yang langsung terhubung kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka nasab ini tidak ada lawan. Yang kemudian kita kenal di Indonesia dengan istilah Habib dan Syarifah. Nah, saya sering ditanya, Gus, bagaimana menyikapi Habib? Dalam konteks kitab taklim niku ana dalil sing unine al hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat itu harus lebih didahulukan dibandingkan taat. Selaku dzurriahnya Kanjeng Nabi, siapapun dia, baik yang seirama dengan kita, yang seide dengan kita, yang sependapat dengan kita, maupun yang tidak, wajib untuk dihormati, tetapi tidak harus ditaati. Contoh, rame-rame ini mbiyen Habib Rizik kondur saking Mekah. Fenomena munculnya Habib Bahar yang agak keras. Orang tanya sama saya, Gus, saya benci sama Habib seperti itu. Saya bilang, salah, kamu nggak boleh benci. Selaku dzurriahnya Kanjeng Nabi, wajib dihormati walaupun tidak harus ditaati. Karena apa? Ahlu Baitul Mustafa tuhuri. Bagaimanapun mereka adalah dzurriahnya Kanjeng Nabi. Persoalan kita sependapat apa enggak itu persoalan lain. Cuman persoalannya di Indonesia niku nyuwun sewu, kalau sudah tidak sependapat dianggap musuh. Contoh, kula nate rame kali Ustadz Wahabi, Ustadz Khalid Basalamah soal wayang. Karena beliau mengharamkan wayang, saya menolak keras pendapat itu. Di media sosial saya dibully oleh kalangan Wahaboy, dihajar habis-habisan. Instagram saya nyuwun sewu ribuan komentarnya. Ya karena Instagram saya followernya banyak. Kalau Pak Ali Marzuki paling telu. Ribuan kiai, komentarnya semuanya mencaci maki.
Saat haji kemarin Bapak Ibu, saya ketemu delalah ditakdir kali Gusti Allah. Tenda wukuf saya di Arafah itu jejer kali tendane Ustadz Khalid Basalamah. Lah mudar kowe ayo kowe. Orang semuanya karena tahu persoalan saya dengan Ustadz Khalid Basalamah, iki mesti tarung. Wukuf kok gelut lah ya apik iki. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Begitu beliau keluar dari tenda, saya lihat dari jauh, saya datangi. Saya bilang, "Assalamualaikum Ustadz." "Waalaikumsalam." "Oh Gus Miftah." Saya peluk. Karena saya punya prinsip, yang saya perangi itu pikirannya, yang saya perangi keilmuannya. Ketika dia mengharamkan wayang, masalah personal saya nggak ada urusan. Nah, sikap seperti ini mahal di Indonesia Bapak Ibu. Sehingga kemudian yang terjadi nopo? Kalau kita sudah benci, sebaik apapun tidak akan pernah dilihat. Tapi kalau kita sudah cinta, sejelek apapun juga tidak akan pernah dilihat. Mila istilah bocah-bocah mahfudzat niku napa? Wa ainur ridho an kulli aibin kalilatin. Wong niku lak wis seneng, halah. Tai kucing rasa. Nah, sing bengok mesti tahu ngrasake. Demikian juga dengan konteks kehabaiban. Kita bisa berbeda pendapat, tapi bukan berarti harus benci. Contoh Pak, dulu orang-orang rame, Ustadz Khalid Basalamah laporkan polisi saja. Loh, saya nggak setuju. Karena ini hanya perbedaan khilafiyah. Padahal nyuwun sewu, ciri dari orang wasatiyah atau moderat adalah harus memahami dan menghormati orang yang berbeda pendapat dengan kita. Contoh, umpamanya, kenapa saya tidak setuju Ustadz Khalid Basalamah gara-gara mengharamkan wayang dilaporkan polisi? Contoh paling gampang, NU Muhammadiyah berbeda pendapat soal hukum rokok. Apakah kemudian kita harus melaporkan orang Muhammadiyah ke kantor polisi? Kan lah mboten. Wong NU rokok hukumnya makruh, wong Muhammadiyah haram. Napa wong Muhammadiyah haram? Soalnya miturut kula nyuwun sewu, orang Muhammadiyah takut dengan peringatan bahaya merokok dari pemerintah. Dan saya meyakini peringatan bahaya merokok dari pemerintah itu hanya ditujukan kepada orang Muhammadiyah, bukan kepada orang NU. Buktinya apa? Peringatan pemerintah, rokok itu membunuhmu, bukan membunuhnu. Membunuhmu Muhammadiyah. Mila wong NU ngerokok, wong Muhammadiyah haram. Sing lucu kanca kula mbiyen wali kota Jogja, Muhammadiyah tapi bendina ngerokok. Lah kula matur, Pak Wali, katanya jenengan Muhammadiyah, kenapa ngerokok? Gus, kula njen Muhammadiyah, tapi soal rokok kula melu wong NU. Nah, cangkemmu aku. Walaupun nyuwun sewu, saya itu pembela para perokok, kula mboten nate ngerokok. Bapak saya perokok berat, kakak adik saya semuanya perokok berat, santri saya banyak yang ngerokok, tapi saya nggak ngerokok. Ibu-ibu nyuwun saya ulang golek mantu seneng sing ngerokok napa mboten? Gus Miftah. Saya dulu sempat khawatir dengan kesehatan bapak saya Pak, usia 70 tahun lebih ngerokoknya masih kenceng. Akhirnya saya pulang, sowan bapak, saya bawakan buku Bahaya Merokok. Saya kasih sama bapak, alhamdulillah Kiai. Begitu baca buku ini beliau langsung berhenti membaca. Ngerokoknya nggih lanjut kok. Wong NU mawon ngerokok duwe dalil ni'matul udud ba'da daharu. Ngoten. Lah cara Pak Kiai Ali Marzuki wa ni'matud dahar ba'da dukhul. Nah, jadi nyuwun sewu, umat harus disadarkan bahwa khilafiyah itu biasa. Saya hari ini sering keliling Bapak Ibu karena saya dapat amanah dari Presiden untuk berbicara kajian kebangsaan, memberikan wawasan kebangsaan terhadap para siswa dan pelajar. Kula matur, ciri-ciri orang Wahabi dan radikal itu hari ini adalah tidak menerima khilafiyah. Jangankan perbedaan soal agama, perbedaan pendapat mawon mereka tidak menerima. Nah, ngomong soal Wahabi niki, mereka yang betul-betul memusuhi tradisi ahlu sunnah kaya hol niki, Pak Kiai nyamunten.
Hari ini Wahabi di Arab Saudi itu insya Allah sebentar lagi mati. Loh, S2. Karena kebijakan Muhammad bin Salman, Bapak Ibu, putra mahkota Arab Saudi, penguasa de facto Arab Saudi. Kalau Raja Salman itu de jure, tapi de facto Muhammad bin Salman. Bapak Ibu, sebelum saya sampaikan itu nyuwun sewu, hati-hati dengan pihak-pihak yang mengatakan gak penting NU-NU-an, yang penting Ahlus Sunnah. Arab Saudi sebelum perjanjian Syekh As-Saud dengan Syekh Abdul Wahab, dulunya Ahlus Sunnah. Kenapa hari ini Ahlus Sunnah hilang di Arab Saudi? Satu, pemicunya adalah ada perjanjian dan konsensus antara Syekh As-Saud dengan Syekh Abdul Wahab. As-Saud memegang kendali pemerintahan, Abdul Wahab memegang ideologi agama yang kemudian kita kenal dengan Wahabi. Yang pertama. Yang kedua, pemicunya adalah kenapa akidah Ahlus Sunnah di Arab Saudi hilang dan lenyap? Karena tidak ada organisasi yang menjaga keberlangsungan Ahlus Sunnah. Beda dengan Indonesia. Indonesia kenapa Ahlus Sunnah sampai hari ini masih berkembang, bahkan yang terbaik? Karena adanya organisasi yang menjaga keberlangsungan Ahlus Sunnah. Siapa organisasi itu? Nahdlatul Ulama. Itu artinya apa? Kalau hari ini ada orang cek. Itulah bedanya cewek sama sound system. Sound system diragati okeh kita wujute, cewek diragati okeh diuntal kancane. Bapak Ibu nyuwun sewu. Jadi kalau hari ini ada orang bilang nggak penting NU-NU-an, itu adalah cara Wahabi menjauhkan kita dari amalia Ahlus Sunnah dengan cara menghancurkan Nahdlatul Ulama. Nah, miturut Habib Lutfi, beliau mengatakan apa? Pengen menghancurkan Indonesia niku gampang, dengan cara menghancurkan NU. Menghancurkan NU caranya pripun? Gampang. Teori lato-lato. Kemarin saya ditanya sama wartawan, Gus, kenapa sekarang lato-lato viral? Saya bilang, lato-lato itu adalah cara Allah untuk membungkam istri yang cerewet. Makanya saya sarankan bapak-bapak di rumah tolong simpen lato-lato. Walaupun secara alami Anda sudah punya lato-lato. Jadi begitu bojomu cerewet, langsung kamu saingi dengan suara lato-lato. Edek. Kok lato-lato wis dibunyikan masih cerewet, gampang tatapke cangkeme. Sakniki Kiai, sanggon-gon pengajian kok backsone lato-lato. Nah, cara menghancurkan NU
dengan menggunakan teori lato-lato. Napa niku? Adu domba. Dibentur-benturkan. Siapa yang diadu? Sesama kiai. Siapa yang diadu? Sesama Habib. Siapa yang diadu? Sesama Gus, antar pondok pesantren dan lain sebagainya. Mila nyuwun sewu. Wow, Pak Kiai ngendikan, la tadkhuluna jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Kula kan biyen tahun 2000 sekian niku tahu pertama kali mlebu teng kamare Abah Lutfi niku ngeten nggih. Beliau ini hebatnya wali. Saya meyakini beliau niku wali soalnya nopo. Dari zaman saya miskin nggak punya apa-apa, pertama kali beliau ketemu saya sampai hari ini manggil saya itu juragan, Pak. Jadi kalau Habib Lutfi di dalam di kamar kok saya sowan, juragane teko. Padahal posisi saya saat itu minus. Walaupun mbah saya sebenarnya kaya 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 8. Kere. Nah, zaman tahun 2000 sekian niku nyuwun sewu. Saat miskin kula ora ndek napa-napa. Badhe tabarukan amplop 50.000 mawon kadang-kadang ngutang Bapak Ibu. Kula niki aturke supaya jenengan luwih percaya karo kiai, karo wali-waline Gusti Allah niku. Lak jenengan ketemu tiang-tiang ngoten niku golek barokah doa. Beda lak jenengan ketemu kula, barokah selfie. Kan aku ganteng. Saat kula niku ora duwe blas, kula sowan. 50.000 mawon utang, Pak. Tapi beliau selalu manggil saya juragan. Satu ketika bojo kula niku duwe 50.000 tok. Kula badhe sowan teng Pekalongan, anak kula butuh susu. Banter-bantere anak kula nyusu. Akhirnya nyuwun sewu, pilihannya uang 50.000 ini saya pakai sowan ke Pekalongan atau untuk beli susu anak saya. Akhirnya saya bilang sama istri saya, Beb, uangnya tak minta ya. Istri saya jawab, untuk apa say? Bukan sayang sih.